yang paling bikin orang gugur itu di tes tahap 1 loh, di tes tahap matematika, karena soalnya bikin bikin hati gelisah gitu. Halo semuanya, kenalin, nama aku Arsal, aku mahasiswa jurusan D3 Politeknik Statistika STIS. Oke, jadi STS itu kepanjangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, tapi sekarang sejak 2018 sudah berubah nama menjadi Polstat STIS atau Politeknik Statistika STIS. Nah, jadi STIS itu adalah salah satu dari sekolah ikatan dinas yang berada di bawah naungan lembaga kementerian, yaitu BPS atau Badan Pusat Statistik. Oke, jadi di STIS itu cuma ada satu jalur masuk ya, cuma jalur tes aja. Jalur prestasi itu nggak ada. Oke, jadi tahapan masuk STIS itu ada 4 sih. Tahap 1 itu tes matematika. Nah, di tes matematika ini banyak soalnya itu 60 soal. Terus kalau benar dapatnya poin 4, kalau salah dapatnya -1, kalau nggak jawab itu 0. Nah, jadi saran saya sih kalau di tes matematika ini lebih baik menjawab soal yang bisa daripada menjawab soal yang diragu-ragukan, nanti bisa kalau salah bisa mengurangi skor dan bisa membuat nilai kita sedikit gitu. Jadi nanti nggak bisa lolos tahap 1, jadi nggak bisa lanjut tahap 2. Oke, terus di tahap 2 yaitu tes SKD namanya, seleksi kemampuan dasar. Ada 3 macam tesnya. Yang pertama yaitu tes TKD atau tes kemampuan dasar. Terus yang kedua TIU atau tes intelijensi umum. Terus yang ketiga TWK yaitu tes wawasan kebangsaan. Nah, di tes TKD ini semacam tes yang kita diberikan bagaimana sih tanggapan kita terhadap satu masalah. Nah, di TKD itu nggak ada soal yang salah, semuanya benar, tapi setiap pilihan itu mempunyai bobotnya masing-masing. Yang mana jawaban yang paling benar, maka itu mendapatkan poin yang paling banyak. Nah, sedangkan kalau TIU atau tes intelijensi umum itu seperti kayak soal-soalnya ada kayak deret matematika, terus seperti sinonim, antonim, yang umum lah. Terus kalau TWK itu tes wawasan kebangsaan, lebih prepare ke PKN sih, kayak pasal, hukum. Pokoknya selama pas kita belajar PKN waktu SMA, itulah yang paling banyak keluar. Terus setelah tes tahap 2, ada tes tahap 3 yaitu tes psikologi. Nah, di tes psikologi ini banyak sekali macam tesnya. Ada seperti tes Kraepelin. Tes Kraepelin itu kita berhitung cepat. Kemudian ada tes Warteg, kita dikasih 8 kolom. Dikasih kayak misal di satu kolom itu ada titik, ada garis. Nah, yang dikasih bentuk-bentuk seperti garis, titik dan sebagainya itu nanti kita buat gambar gitu. Terus ada lagi tesnya yaitu banyak lah pokoknya. Terus ada tes kepribadian kita, soalnya itu jawabannya ada 2 pilihan. Nah, nanti kita itu seperti diuji kekonsistenan untuk menjawabnya. Faktanya yang tahun kemarin waktu saya tes itu, yang buat soal itu dari pihak psikologi UI. Pokoknya banyak sekali kita dikasih soal. Dan juga ada tes menggambar orang juga, seperti menggambar gambar profesi. Terserah kita sih mau gambar profesi apa yang seperti mencerminkan diri kita itu apa gitu. Terus tes tahap terakhir yaitu tes tahap 4, yaitu tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini yang paling penting itu yaitu jangan ada yang buta warna. Kalau ada yang buta warna, otomatis itu nggak akan keterima. Terus yang penting juga terbebas dari narkoba. Kalau masalah mata minus itu nggak apa-apa, soalnya di kampus STIS banyak yang minus juga. Terus tentang berat badan itu juga sepertinya nggak berpengaruh juga sih. Pokoknya sehat jasmani, terbebas dari narkoba, dan yang paling penting itu kita jangan ada buta warna. Itu aja sih tes tahapan masuk STIS. Ada 4 tahap, yaitu tes matematika, tes SKD, tes psikologi, terus tes kesehatan. Nah, di setiap tes ini
ada pasti gugurnya. Kalau nggak lulus di satu tahap, maka di tahap berikutnya nggak bisa lanjut. Itu aja sih. Jadi di STIS itu ada dua prodi, yaitu prodi D3 sama prodi D4. Jadi di prodi D3 itu jurusannya itu cuma satu, yaitu statistika, dan jumlah mahasiswanya setiap angkatan itu cuma 150. Dan kalau yang D4 statistika itu banyak daya tampungnya, yaitu 300. Terus kalau D4 komputasi statistik, banyak mahasiswanya itu setiap angkatan itu 150. Oke, jadi kalau cerita saya sendiri itu, saya masuk STIS sih, yang pertama, yang paling utama alasannya karena saya ditolak SNMPTN. Dan juga saya ditolak juga beasiswa luar negeri. Makanya saya saat itu, waktu tahun 2019, saya memutuskan untuk daftar STIS. Karena biaya kuliahnya gratis, terus kita juga kuliahnya pakai seragam, dan kalau tamatnya nanti, kita itu langsung bisa jadi PNS, langsung dikasih seperti SK-nya dan langsung kerja di kantor BPS. Kayak gitu sih kalau saya sendiri. Oke, kalau masuk STIS itu harus punya basic matematika, jawabannya iya. Karena kita itu pure membahas tentang belajar tentang statistika yang lebih prepare-nya ke matematika. Dan juga nggak hanya matematik sih, kita juga setidaknya punya lah kayak misal ilmu ekonomi, punya basic tentang ilmu ekonomi atau semacamnya. Kan di SMA kita juga diajar ada yang peminatannya ekonomi, tapi walaupun nggak ada basic sama sekali bisa belajar. Saya juga nggak ada basic ilmu ekonomi sama sekali, jadi kalau belajar pasti bisa. Penting banget sih menurut saya punya basic matematika. Nggak harus pro, nggak harus sangat-sangat bisa, cukup tahu dasar-dasarnya itu udah bisa sebagai modal untuk kuliah di sana, atau lebih tepatnya bisa bertahan di sana. Oke, untuk gelar di STIS itu kalau D3 nanti gelar kita yaitu AMD Stat atau Ahli Media Statistika. Kemudian kalau yang D4 Statistika, gelarnya yaitu STR Stat atau Sarjana Terapan Statistika. Kenapa harus statistika di STIS? Kalau bagi aku sendiri sih, soalnya di STIS itu kita benar-benar cuma itu aja yang kita pelajari, statistik dari awalnya sampai akhir, sampai kita tamat nanti. Dan juga kan di statistik itu ada setahu saya sih, yang kalau statistik ada dua peminatannya, yaitu statistik ekonomi dan kependudukan. Nah, itu sangat luas sekali sebenarnya dari kalau kita udah masuk ke dunia setelah perkuliahan atau ya dunia kerja lah gitu. Jadi kalau dibandingin sama Undip yang lain, saya nggak tahu karena saya belum pernah search tentang statistika di Undip lain. Oke. Jadi kalau kita nanti udah tamat kuliah dari STIS, kita bisa kerja apa dan kerja di mana. Nah, kalau kerja di mana itu kita setelah tamat langsung ditempatkan di kantor Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia. Dan ya itu pokoknya nanti kita kerjanya di Badan Pusat Statistik. Dan pas saya baru-baru masuk itu, saya juga dengar kalau kita nggak hanya bekerja di Badan Pusat Statistik, tapi tidak dipungkiri juga kita bisa kerja di lembaga kementerian lain, seperti lembaga Kementerian Keuangan atau lain-lainnya. Terus kalau bisa jadi apa? Yang paling prestisius sih, yang paling penting sih, nanti pas kita kerja, sebutan bagi kita yang udah tamat kuliah di statistik itu statistisi namanya. Kita bakal dapat yang namanya pekerjaan itu yaitu statistisi. Tapi kita juga bisa, selain jadi statistisi, kita juga bisa jadi dosen, jadi konsultan statistik, jadi guru juga bisa, dan lain-lainnya. Pokoknya luas banget deh, karena statistik itu nggak hanya membahas tentang matematika, tapi juga membahas tentang ekonomi, tentang kependudukan, dan hal-hal lainnya. Oke, untuk tips masuk STIS bagi saya sendiri sih, yang paling utama itu yang pertama, perbanyak latihan soal.
bisa dilihat dari soal-soal di YouTube tentang matematika atau dari buku-buku latihan matematika, karena yang paling bikin orang gugur itu di tes tahap 1 loh, di tes tahap matematika, karena soalnya bikin bikin hati gelisah gitu. Yang penting itu harus kita perbanyak soal matematika. Terus yang kedua, seperti mengikuti tryout yang diadakan oleh siapapun, yang pokoknya yang tryout tentang STIS lah gitu. Dan juga banyak juga mahasiswa STIS yang mengadakan tryout, jadi bisa diikuti. Itu nantilah saya liatin poster-posternya yang atau akun-akun yang menyelenggarakan tryout. Terus yang ketiga sih, persiapkan mental dari jauh-jauh hari, karena tes tahap 1 itu sangat menguji mental gitu, karena udah lihat soal nih, wah sulit sekali. Jadi kita lebih baik mempersiapkan mental untuk menghadapinya. Kemudian yang keempat, menghilangkan persepsi tentang sulit banget sih ini soal masuk STIS. Jadi kita agak minder gitu kan jawab mau menyelesaikannya. Tapi bagi saya sendiri sih lebih baik kita menghilangkan persepsi kalau soal masuk STIS itu susah banget gitu. Karena kalau kita belajar dengan giat, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, sesulit apapun soal itu, maka pasti kita bisa akan menjawabnya. Itu sih tips dari saya. Pesan saya untuk calon mahasiswa STIS atau pejuang STIS tahun ini, tetap semangat belajarnya, jangan pernah putus asa, karena itu cukup sebagai modal kita untuk kedepannya agar kita bisa menjawab soal dari tes-tes STIS. Tetap semangat ya!